Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali berjumpa bersama saya, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Iin Solihin, dalam acara wawancara eksklusif kita hari ini. Wawancara eksklusif kita hari ini menghadirkan tamu istimewa. Beliau adalah Deputi Operasional Pegadaian untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Beliau adalah Pak Basuki Tri Andayani. Saya mesti panggil Pak Bas atau Bang Bas. Kalau di Medan biasanya Bang semua. Bang, ya. Jadi Bang Basuki aja lah, biar enak. Enaknya Bang Ikin aja. Ya, siap. Bang Basuki, selamat datang di Studio 1 Tribun Medan. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Tribuners, Tentu saya senang sekali ya bisa gabung ngobrol di sini. Ini teman-teman Tribuners bisa dapat informasi-informasi baru tentang siapapun yang menjadi narasumbernya saya rasa, dan saya nanti mungkin sedikit cerita tentang Pegadaian yang menjadi bagian dari BUMN yang punya peran untuk peningkatan ekonomi masyarakat ya. Baik. Tribuners, bersama Bang Basuki nanti kita akan membahas judul tentang mengemaskan Indonesia bersama Pegadaian. Mengemaskan Indonesia bersama Pegadaian. Ini topik yang menarik. Nanti di dalam wawancara eksklusif ini Tribuners akan menyimak beberapa terobosan baru bagi saya. Saya melihat tadi dari tema ini ada beberapa terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Pegadaian. Dan mungkin nanti teman-teman Tribuners juga akan bisa mengupdate apa sih untungnya nanti menggunakan produk-produk yang akan atau yang sudah ada di Pegadaian. Kira-kira gitu ya, Bang Bas ya. Oke, siap. Nah, Bang Bas, terbaru Pegadaian ini menjadi sponsor utama gitu ya. Untuk Liga 2, kompetisi Liga 2 dengan tagline PSSI Indonesia Emas 2045. Ini Indonesia Emas 2045 kayaknya sejalan dengan tema kita mengemaskan Indonesia bersama Pegadaian. Nah, Bang Bas, ini Liga 2 sudah mulai akan berlangsung nih, segera. Teman-teman pencinta PSMS sangat banyak di sini, dan kita kemarin sudah menyaksikan bagaimana kemudian launching tim. Mantan Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi hadir langsung di sana. Ada para pemain yang sudah dipersiapkan untuk berlaga di Liga 2, dan atmosfer bola di Medan khususnya, Bang Bas, sangat luar biasa pendukung PSMS. Nah, Pegadaian membuka harapan baru lah bagi supporter PSMS untuk kemudian PSMS bisa berlaga di Liga 2 nanti. Bang Bas, tema kita adalah mengemaskan Indonesia dengan Pegadaian. Lalu PSSI juga mengambil Indonesia Emas di 2045. Apakah betul sejalan program ini dengan Liga 2 yang kemudian menjadi disponsori oleh Pegadaian? Jadi ceritanya cukup panjang ya, karena kan kalau kita melihat negara kita itu kan akan menghadapi hari ulang tahun ke-100 itu di tahun 2045 dengan tema Indonesia Emas ya kan. Dan emas ini kan merupakan simbol prestasi tertinggi di dunia olahraga. Para pemain sepak bola itu pasti ketika juara satu akan mendapatkan kalungan medali emas kan. Nah, oleh karena itu kita mengambil posisi untuk mensupport kegiatan itu dengan menggandeng PSSI sebagai sponsor utama Liga 2. Nah, kemudian Pegadaian sendiri punya program namanya mengemaskan Indonesia sebagai implementasi dari program Indonesia Emas di 100 tahun itu. Nah, oleh karena itu kita punya target di tahun 2045 harapannya seluruh keluarga di Indonesia itu punya tabungan emas. Nah, oleh karena itu salah satu yang kita tembus adalah teman-teman para supporter bola, para pecinta sepak bola. Ini harapannya mengenal Pegadaian, kemudian terbangun kesadaran untuk bener nih, kayaknya nabung emas ini keren. Kenapa? Karena nilai emas itu kan relatif stabil, bahkan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga ketika kesadaran masyarakat untuk menabung emas ini semakin tinggi, harapannya kesejahteraan masyarakat pun semakin meningkat gitu. Ketika terjadi masa-masa krisis seperti kemarin pandemi COVID, nah gitu itu kan tidak terduga. Itu kita punya spend. Betul, dan itu sangat menolong, ya, karena terbukti bahkan salah satu keluarga saya itu, untung saya punya tabungan logam mulia, sehingga pada seperti ini saya bisa pakai untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga gitu. Dan Pegadaian memandang bahwa Liga 2 ini
menjadi momentum lah untuk tadi mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini emas adalah masa depan deh sebenarnya. Oh iya, betul. Dan ini investasi yang kira-kira bisa menjanjikan nanti. Iya, betul. Karena kita melihat kan sepak bola ini olahraga favorit tidak hanya di Indonesia, di dunia juga gitu kan. Sehingga kita melihat segmen pecinta sepak bola ini merupakan salah satu segmen yang harus diberikan pemahaman, diberikan literasi tentang pentingnya investasi emas. Dan Pegadaian ini sekarang kan punya produk namanya tabungan emas, yang kalau orang mau beli emas di toko itu paling nggak belikan 1 gram. Saat ini harga 1 gram itu 1 juta. Kita bisa bayangkan masyarakat marginal, ibu-ibu rumah tangga yang barangkali penghasilannya masih UMR, mereka akan kesulitan untuk punya emas. Anggaplah misalnya UMR Medan berapa sekarang? 3,7 lah. 3,7. Kalau mau menyisihkan 1 gram di 1 bulan, artinya menyisihkan agak susah. Sulit ya, Pak. Makanya dengan kami punya produk tabungan emas itu, bahkan dengan uang 10.000 bisa nabung emas. Oke. Sehingga misalnya ibu rumah tangga nih. Jadi nggak perlu ngumpulin dulu baru beli 1 gram? Enggak. Bahkan anak-anak sekolah yang uang sakunya per hari bisa menyisihkan 2.000 perak saja, dalam seminggu bisa menabung 10.000. Setiap uang 10.000 yang distorkan ke Pegadaian itu akan menambah saldonya sebesar 0,01 gram. Baik. Jadi berapapun uang yang distorkan langsung dikonversikan dengan berat emas. Tentunya nilainya sesuai dengan harga emas 24 karat pada saat uang tersebut masuk ke rekening. Nah, nanti saldo itu berakumulasi, bisa diambil misalnya minimal 5 gram. Nah, itu baru bisa diambil atau bahkan dijual kembali kalau butuh uang, atau mau ngasih hadiah teman atau saudara bisa ditransfer gitu. Dan sekarang udah punya aplikasi sehingga transaksi cukup mudah dengan menggunakan gadget. Bisa mobile Ya, pakai aplikasi untuk nasabah konvensional dengan aplikasi Pegadaian digital. Untuk yang nasabah syariah dengan aplikasi Pegadaian syariah digital. Baik. Nah, memang Pak Bas ini kan sudah sejalan nih tadi mendekatkan program emasnya Pegadaian ini lewat sepak bola. Saya yakin ini bisa tembus promosi yang luar biasa. Ada begitu masih pendukung nanti di Liga 2 nanti, dan mereka teredukasi dengan literasi soal menginvestasikan dana mereka lewat emas yang hari ini produk itu ada di Pegadaian. Memang sejauh ini masih banyak masyarakat kita mungkin yang belum tahu Bang Bas bahwa Pegadaian tuh punya program. Lu punya uang 10.000 atau 2.000 yang dikumpul dalam 1 minggu, lu bisa investasi emas, bisa mencicil emas di sana. Selama ini kan mungkin kita tahu Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi masuknya cuma nganterin emas aja, Pak. Jadi gade aja. Ini memang masih menjadi PR buat kami karena tapi kalau secara tagline itu masih relevan. Karena masalah orang itu kan tidak hanya masalah orang yang membutuhkan uang. Tapi ada juga masalah orang yang punya uang tapi tidak tahu. Bingung mau kemana? Mau nabung kemana nih? Kalau saya nabung di bank, misalnya, saya tanpa bermaksud saya mendiskreditkan bank Baik. Kalau saya tabungan dalam bentuk uang, nanti kira-kira 5 tahun lagi, apakah nilai uang sekarang itu masih punya value yang sama? Pengaruh inflasi nanti. Atau kalau misalnya sekarang saya tabungkan emas, 5 tahun ke depan harga emas itu akan naik. Ini perkara yang mana yang menarik? Yang mana yang menguntungkan? Kira-kira begitu. Nah, makanya kalau kita ngomong pakai bahasa statistik, mungkin kita ngomongin present value dan future value Tapi kalau pakai bahasa yang mudah sekarang kalau kita nabung uang sekarang ini 5 juta, apakah bisa dipakai untuk belanja barang yang sama di 5 tahun ke depan? Yang akan datang. Iya kan? Contoh gampangnya begini deh. Saya punya anak nih. 6 tahun lagi anak saya akan masuk perguruan tinggi. Biaya perguruan tinggi kurang lebih untuk di tahun pertama barangkali sekitar 100 juta. Kemudian uang 100 juta itu saya tabungkan hari ini dengan tabungan uang. Apakah 100 juta itu bisa mencukupi 6 tahun ke depan? Karena pertama nilai uangnya turun. Yang kedua biaya pendidikan terus naik. Kan? Tapi kalau itu saya tabung dalam bentuk emas, 100 juta dalam bentuk emas, logam mulia, anggaplah misalnya rata-rata sekarang 1 juta dapat 100 gram itu bisa jadi nanti nilainya melebih tinggi daripada uang 100 juta yang saya tabung melalui uang cash. Gitu kan?
Jadi ini yang kesadaran semacam ini yang mungkin teman-teman juga harus paham pentingnya menabung emas untuk mempersiapkan masa depan, apakah itu untuk biaya sekolah atau mungkin untuk rencana pengen bangun rumah, pengen beli tanah, atau rencana pengen sebenarnya saya pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, tapi kayaknya kalau nabung sekarang wah terlalu berisiko kalau nabung uang gitu. Nah dengan emas insya Allah nanti tahun berikutnya ketika dana itu kita butuhkan, value-nya masih bisa mencukupi kebutuhan yang ingin kita penuhi gitu. Nah tentu Tribuners bertanya nih, Bang Bas, tadi punya uang 10.000 aja bisa mencicil emas di Pegadaian. Lah kemudahan seperti apa nih yang kemudian Pegadaian berikan? Tadi tentu kita terus sosialisasi, bahkan kita masuk menjadi support sepak bola lewat Liga 2 supaya masyarakat tahu nih ada Pegadaian yang notabene punya negara, ada banyak produk di situ. Lalu kan tentu masyarakat bertanya, sejauh mana kami bisa mengaplikasikan tadi programnya Pegadaian itu, dan bagaimana cara yang cepat untuk kami kemudian ikut dalam program itu? Ada dua cara untuk mendaftar atau membuka rekening tabungan emas ya. Yang pertama itu datang ke outlet Pegadaian. Outlet Pegadaian ini kan saya kira semua orang tahu lah. Kalau outlet Pegadaian nggak usah kita tanya lagi. Ya, nggak usah ditanya. Di semua kecamatan, di kelurahan tuh udah ada tuh. Udah ada. Nah, memang mengatasi masalah tanpa masalah deh. Makanya tinggal datang ke sana. Datang ke outlet. Itu paling tradisional. Ya. Datang ke outlet. Datang ke outlet. Karena kan tidak semua orang sudah akrab dengan aplikasi gitu kan. Maka cara termudah datang ke outlet, kemudian cukup membawa KTP dengan uang 100.000 lah di pendaftaran pertama. Kenapa 100.000? Itu yang 30.000 itu untuk biaya pengelolaan atau biaya administrasi selama 1 tahun. 30.000 1 tahun. Nah, kalau dibagi berapa itu? 2.500 per sebulan. Kecil kali ya, Pak? Itu berapapun saldo tabungannya bayarnya cuma segitu. Nah, kalau di perbankan adminnya jangan ngomong gitu, nanti ada yang tersinggung. Gitu ya. Tapi gini, mohon maaf nih teman-teman di perbankan. Artinya gini, kita ngomongin bandingkan sama parkir motor aja deh. Sehari kita berapa kali ke 2 kali parkir udah 2 kali parkir 4.000. Kalau 1 bulan kita datang ke tempat itu udah 4.000 kali 2 kali 30 kali 120 hanya untuk bayar parkir loh. Sementara markirkan emas berapapun besarnya hanya kena 2.500 per bulan. Coba. Jadi bawa uang 100.000, Tribuners itu cuma dikenakan 30.000 untuk admin selama 1 tahun. 1 tahun. Kemudian yang 10.000 biaya materai, yang sisanya itu jadi saldo. Gitu berarti 40.000 admin. Enggak, 30.000 admin. Ya. 10.000 materai. 40.000. 60.000-nya menjadi aset. Menjadi saldo awal. Nah, tinggal mau nambahnya kapan saja, berapapun, tinggal nambahin lagi. Nambahin aja. Dan itu tidak terikat misalnya mesti seminggu 1 kali, kapan kita punya uang, kapanpun boleh. Misalnya pedagang kecil nih, wah hari ini saya untung 150.000, udah sisihkan 10%. Nah, mestinya ini juga bisa masuk investasi buat teman-teman pedagang UMKM khususnya. Betul. Artinya mereka ketika yang basisnya bukan seperti karyawan, yang hari ini dagang lalu dapat margin untung, mereka mungkin bisa bagi margin keuntungan itu untuk menabung di Pegadaian. Iya, betul. Bahkan mungkin ini sedikit menginspirasi ya, Bang ya. Di Jakarta itu komunitas pasukan Orin. Ya kan, tenaga harian lepas ya, petugas kebersihan di jalanan yang biasa membersihkan itu mereka punya komunitas untuk nabung bersama di tabungan emas Pegadaian. Sehingga mereka terkoordinir setiap bulan itu bisa menyisihkan uangnya untuk nabung itu. Bahkan juga teman-teman Gojek atau Grab driver gitu, itu juga sudah mulai menyisihkan situ. Bahkan tadi seperti saya bilang, anak sekolah pun bisa sebenarnya. Caranya sederhana, misalnya taruhlah misalnya biasanya kalau saya makan di kantin harus pakai soda gembira atau pakai jus atau apa yang harganya mungkin kalau di Medan ya 15-20 ribu ya, hanya untuk minum kan, belum sama makannya. Oke lah, kita turunkan dikit misalnya, biar lebih sehat sekarang minumnya air putih aja deh atau air mineral. Itu kan berarti ada margin, ada selisih kurang lebih ya sekitar 10.000 lah sekali makan gitu ya. Artinya dalam waktu 1 minggu bisa nabung 50.000, 60.000. Artinya tabungan emas ini memang didesain
untuk masyarakat siapapun dengan penghasilan berapapun untuk bisa nabung emas. Nabung emas. Sehingga tidak terikat harus orang yang punya gaji 10 juta per bulan atau berapa untuk nabung. Memang produk kita beragam. Ada juga yang namanya cicil emas. Cicil emas itu kita lakukan perjanjian di awal. Saya misalnya mau ambil 10 gram. Ya. Saya bayar uang muka 20%. Akadnya sudah dilakukan di depan? Di awal, ya. Itu kalau nggak salah ada apa namanya, sudah dapat seperti sertifikasi atau pengakuan dari apa ya Pak? Oh ya, jadi produk jual beli emas ini merupakan produk yang basisnya itu transaksi syariah. Jadi dasarnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional. MUI. Ya, sehingga kalau kita bicara apakah ini halal apa haram, ya saya kira ini seharusnya sudah terjawab. Iya, sudah terjawab karena dasarnya dari situ. Bahkan di Pegadaian ini untuk unit syariah itu memang ada 2 orang yang benar-benar bertugas untuk memelototi nih apakah produk atau program maupun bisnis prosesnya ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah atau belum gitu. Nah, supaya masyarakat ini lebih banyak atau memperoleh kemudahan untuk mengakses, maka produk syariah ini bisa diakses di di outlet-outlet konvensional. Itu yang membedakan dengan produk konvensional. Kalau produk konvensional tidak boleh dijual di outlet syariah. Karena memang belum teruji. Sudah memang digaris softnya, biar nggak loncat-loncat ini. Jadi kalau dan ini juga memberi jaminan pada nasabahnya Pegadaian bahwa yang syariah silakan di syariah, yang di umum silakan di umum. Gitu. Tapi kalau ada masyarakat yang ingin mengakses produk syariah, sementara di dekat tempat tinggalnya itu adanya Pegadaian konvensional, bisa diakses di situ untuk produk syariahnya. Namanya channeling lah. Gitu. Dan dipastikan di situ juga sudah standarnya syariah. Sudah sama syariahnya. Gitu. Itu bagi Tribuners yang pengen mendapat langsung melalui outlet. Tentu ada terobosan di digital dong. Oh ya, harus. Bagaimana caranya kemudian Tribuners bisa mendapatkan produk-produk Pegadaian ini? Ya, jadi kan memang kalau kita sadari ya, kemarin 2 tahun terakhir pandemi itu kondisi memaksa kita untuk melakukan komunikasi dan transaksi secara digital. Benar. Sehingga berkahnya Pegadaian itu meluncurkan aplikasi Pegadaian digital itu tahun 2018. Sehingga 2 tahun sebelum pandemi kita sudah prepare nih. Ya, blessing ya. Jadi itu jadi blessing jadi berkah tuh. Coba bayangkan kalau kita belum siap dengan itu, tiba-tiba langsung ada pandemi, kami belum siap dengan aplikasi, wah ini pasti keteteran gitu. Nah, beruntungnya tahun 2018 kita sudah meluncurkan aplikasi, kemudian 2019, 2000 sampai 2021 awal ya. Benar. Itu terjadi pandemi, maka kita tinggal melakukan improvement untuk memperbaiki aplikasi tersebut. Nah, bagi masyarakat yang ingin menabung emas dengan cara digital, caranya pertama silahkan mengunduh aplikasi Pegadaian digital atau Pegadaian syariah digital melalui App Store atau Play Store. Baru setelah itu mendaftarkan secara digital dengan memfoto diri ya, dengan swafoto, mengisi formulir di situ. Tetapi memang untuk transaksi itu harus melakukan registrasi ulang di outlet. Mengapa? Karena kan aplikasi Pegadaian digital ini tidak bisa berdiri sendiri. Pengguna aplikasi harus punya rekening bank yang bekerja sama dengan Pegadaian. Sehingga ketika ingin top up tabungan atau ingin menambah saldo, itu bisa langsung pakai aplikasi saldo yang terintegrasi. Sehingga harus perlu, itulah pentingnya registrasi awal itu. Sinkronisasi rekening ke aplikasi Pegadaian. Ya, betul. Nah, artinya cuma sekali datang dong, Pak? Sekali datang. Nah, setelah itu mau top up, mau gadai. Jadi kita punya saldo ini, kalau saya perlu uang nih, tapi sayang kalau saya jual. Ya udah saya gadaikan aja, bisa. Dan bunga pinjaman gadainya itu separuh atau hanya 50% dibandingkan ketika melakukan gadai secara tradisional di outlet. Jadi misalnya saya nih pinjam menggadaikan saya nabung emas. 10 gram. Saat saya butuh nanti, ya wes tak gadai aja di Pegadaian. Ya. Bunga yang saya gadaikan lebih kecil dibanding kalau saya punya perhiasan, saya pergi ke Pegadaian konvensional itu lebih murah.
Lebih murah. Jadi kalau misalnya menggadaikan langsung di Pegadaian itu rata-rata kurang lebih sebesar 2% sebulan. Tapi kalau by aplikasi hanya 1%. Artinya separuh ya? Separuh. Jadi sudah caranya mudah. Dan saat lunas nanti emasnya masih ada? Masih ada. Masih ada. Jadi caranya cepat, mudah. Karena kan namanya aplikasi kita hanya hitungan detik aja kan. Transaksikan, set, udah saya gadai sekian gram. Klik, transaksi Anda sukses, saldo Anda sudah bertambah di rekening bank nomor sekian. Ada notifikasinya. Jadi tidak perlu secara fisik, hanya sekali saja waktu kita mendaftar, sinkronisasi data termasuk rekening ke aplikasi. Setelah itu nggak perlu datang. Nggak perlu lagi. Luar biasa Pegadaian. Seharusnya memang mempermudah ini ya. Oh iya. Lalu Bang Bas kemudian tentu kita sedang genjot dong promosi ini ke masyarakat. Iya. Bagaimana kemudian Bang Bas melihat peluang ini khusus di wilayah Sumatera Utara dan Aceh tadi nanti? Ke depan seperti apa? Apakah sejauh ini luar biasa peningkatan dari teman-teman di masyarakat kita di Sumatera Utara dan Aceh? Saya kira perkembangannya sangat bagus ya, karena oleh karena itu kami di kantor wilayah Medan yang membawahi wilayah operasional Aceh dan Sumatera Utara, saya rasa tidak berlebihan kalau kita itu dalam setiap tahun kita menargetkan pertumbuhan 2 digit. Bahkan misalnya 2 digit. Ketika kantor pusat dari Jakarta itu men-challenge Kanwil Medan harus bisa mencapai pertumbuhan 17%. Berani nggak? Oh berani Pak, kita bahkan berani ambil 20% gitu. Artinya karena memang optimis melihat potensi masyarakat yang masih banyak yang belum mengakses produk ini. Kemudian saya rasa masyarakatnya sudah relatif sejahtera gitu ya. Tinggal yang jadi PR adalah bagaimana melakukan literasi secara terus-menerus, memberikan edukasi di semua lini. Jadi kita memang mengharapkan masyarakat itu bisa mengakses Pegadaian itu tidak hanya segmen-segmen tertentu. Bahkan dari anak sekolah, melalui tadi tabungan dengan menyisihkan uang saku, kemudian juga usaha-usaha kecil yang dirintis oleh anak-anak mahasiswa. Sekarang ini kan anak-anak Gen Z bahkan sudah masih kuliah saja, sudah punya bisnis. Mereka sudah punya bisnis, ya benar. Nah masalahnya kan kadang-kadang edukasinya yang kurang. Terus mau kemana nih? Dia sudah berbisnis, harusnya dia investasi lagi dong. Betul. Ini satu solusi dari Pegadaian bahwa bisa menabung emas lewat hasil mereka. Kan banyak Pak sekarang yang kemudian usaha dia buka coffee shop, dia buka barbershop. Lalu ini investasi yang menggiurkan. Saya rasa ini untuk masa depan ini menarik. Iya, termasuk solusi untuk mendapatkan uang secara cepat ya. Kita barangkali beberapa waktu yang lalu membaca berita itu di salah satu perguruan tinggi yang ternama lah, sampai ada sekian ratus mahasiswa menjadi korban pinjol. Ini kan menurut saya ini cukup membuat sesak di dada dan gitu ya. Dan terakhir, Bang Bas, lebih parahnya terbanyak itu adalah guru katanya. Ya, jadi data KPK. Ada 4 kalau nggak salah ya. Jadi guru, ibu rumah tangga, kemudian mahasiswa. Yang satunya masyarakat umum gitu. Masih masyarakat umum lah gitu ya. Artinya memang perlu edukasi ya. Kita boleh bilang sebenarnya mereka bukan masyarakat yang tergolong berpendidikan kurang ya, apalagi di kalangan mahasiswa kan. Guru lagi. Iya, ada guru gitu. Tapi memang mereka mungkin belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang alternatif solusi keuangan yang tersedia di negara kita ini. Oleh karena itu menjadi keprihatinan dan menjadi PR buat kami untuk terus-menerus memberikan pencerahan ya, memberikan informasi. Sebenarnya nggak sulit kok gitu. Nggak sulit. Bahkan Pegadaian juga sekarang menyalurkan KUR, kredit usaha rakyat. Ya. Dengan bunga sekitar 0,4% per bulan, ya kan? Dan itu tanpa jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya usahanya, yang penting usahanya itu sudah benar-benar berjalan. Dan setelah disurvei, ada proses validasi. Ada proses ya. Tapi itu kan karena selama ini orang kan ada kesulitan mengakses lembaga keuangan karena tidak punya jaminan. Nah sekarang kalau orang sudah punya usaha dan usahanya disurvei bagus, bisa ke Pegadaian dengan tanpa jaminan. Jaminannya ya memang ini termasuk tugas kami di media untuk kemudian
menyampaikan literasi ini kepada masyarakat kita bahwa memang cepat pinjol. Ya. Tapi resikonya luar biasa kan gitu kira-kira. Ya, pertama resikonya ya, dan yang kedua bunganya itu tinggi banget loh. Benar. Tinggi banget. Kalau nggak salah itu rata-rata antara 10 sampai 20% sebulan. Waktu dia ngangsur 4 bulan sebenarnya udah untung sekali. Oh iya, si pinjol ini ya. Kalau kita rata-rata misalnya pinjamannya bunganya 20%, itu dalam 5 bulan udah 100% loh bunganya. Orang sudah balik modal. Balik modal. Si pinjol. Iya, sementara yang jadi nasabahnya masih mati-matian setengah mati. Setengah mati, apalagi cara mereka melakukan penagihan kadang-kadang tidak manusiawi. Dengan cara yang ya kan, tidak manusiawi, dipermalukan, dipersekusi. Benar. Nah, ini yang harus benar-benar menjadi PR kami lah. Dan tentunya bukan hanya tugas Pegadaian. Semua lembaga keuangan, bahkan ya media termasuk di situ, bagaimana mencerdaskan masyarakat secara keuangan. Lah, gitu. Memang Bang Bas mungkin ada juga pola kita untuk kemudian merubah kebiasaan. Ini Pegadaian, kami sering buat liputan Pegadaian saat momentum pendaftaran sekolah. Awal masuk kampus. Itu biasanya tuh ibu-ibu mereka pasti ke Pegadaian sebagai solusi cepat mereka untuk mencairkan dana mereka untuk biaya pendidikan. Artinya mungkin dengan produk barunya Pegadaian, sebenarnya mereka nabung aja deh. Nabung aja di awal persiapan mereka. Nanti ketika mau anak sekolah tadi, dia hanya gadaikan barang dia yang ada yang dia tabung sebenarnya, dan lebih murah dia biaya bunganya. Gitu ya. Ya, makanya sekarang ini kami juga di marketing kami juga mengubah fokus juga untuk literasi ya. Jadi literasi kami sekarang itu kita lebih fokus ke generasi milenial, Gen Z, mahasiswa gitu. Karena apa? Harapannya kalau dari awal mereka sudah terbiasa melakukan perencanaan keuangan. Artinya bahkan ketika mereka masih kuliah, saya nanti misalnya lulus pengen mengembangkan usaha saya dari satu outlet menambah outlet lagi. Sehingga saya harus nabung. Ketika outlet 2, nanti sekian tahun lagi saya mau menikah, saya harus menyiapkan itu. Nanti sekian lagi punya anak, harus menyiapkan biaya sekolah. Kalau literasi ini dari awal itu harapannya itu kan sudah menjadi habit tuh, menjadi budaya lah. Budaya investasi itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Bagian dari cara mereka untuk merencanakan masa depan jangka yang panjang, lebih baik. Karena kan sekarang nggak musim lagi lah. Kalau dulu mungkin di masa-masa muda saya atau mungkin ada istilah anak-anak muda itu kan kecil dimanja, ya kan, besar foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Kayak lagu slang kok enak sekali gitu kan. Padahal nggak mungkin. Padahal stantangan hari ini semakin berat. Makanya anak muda yang cerdas yang mempersiapkan masa depan mereka. Dimulai dengan cara yang sekecil apapun, dengan kemampuan yang ada, tetap harus belajar itu. Makanya tadi saya bilang coba dimulai dari menyisihkan uang saku. Kalau itu menjadi kebiasaan dari uang saku sekolah, begitu lulus kemudian bisa dipakai untuk modal kerja, begitu ada bisnis meskipun kecil-kecilan, ya kan namanya semua bisnis itu kan kalau mau settle dimulai kecil. Ada peribahasa mengatakan bahkan 1000 langkah kita itu dimulai dari satu langkah pertama. Itu kan. Kalau nggak melangkah-langkah, nggak sampai-sampai gitu. Boro-boro 1000, 3 langkah aja nggak bakal sampai gitu kan. Oleh karena itu itulah. Mulai dari yang paling kecil. Kita punya uang 10.000 atau bahkan mulai gini lah. Kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga ada kembalian uang receh, belanja dari minimart misalnya gitu, dikumpulkan aja. Kadang-kadang kita itu nggak terlalu peduli. Ada uang 1000 jatuh di lantai, kesapu gitu-gitu kan. Padahal itu dari 1000 perak, 500 perak. Kalau kita masukkan ke dalam toples atau ke dalam kaleng gitu, nanti bisa ngumpul dan kemudian sebulan kemudian kita bawa ke Pegadaian, berikan tabungan emas. Dan yang lebih unik lagi nih, ada lagi. Kita punya program CSR namanya memilah sampah menabung emas. Memilah sampah menabung emas. Ya. Itu caranya sampah-sampah rumah tangga itu dipilah. Mana sampah organik, mana sampah non-organik. Kemudian diserahkan ke bank sampah yang sudah bekerja sama dengan Pegadaian, ditimbang. Nah, uang hasil konversi dari sampah tadi dimasukkan ke dalam tabungan emas. Jadi dari sampah bisa menjadi emas gitu. Itu untuk di Sumatera Utara dan Aceh sudah berjalan? Di sini sudah berjalan. Di lokasinya di
di lingkungan Medan ini udah ada. Udah ada bank sampah Akasia kalau nggak salah. Anyelir. Bank sampah Anyelir. Itu udah menjalankan itu. Bank sampah Anyelir itu mengorganize rumah tangga di sekitarnya untuk memilah sampah dari rumah. Ya. Tentu ada sampah non organik yang punya nilai jual seperti plastik, aluminium misalnya. Itu yang kemudian dipilah, didaur ulang nanti hasil dari konversi sampah itu dijadikan dalam bentuk tabungan emas. Mestinya ini juga bisa diterapkan di sekolah, karena kita tahu di sekolah juga banyak sampah plastik. Kemudian bisa kemudian sekolah juga mulai apa ya, menata anak-anak untuk sebenarnya sampah ini kalau dikelola dengan baik justru bisa jadi emas. Iya, betul. Nah, ini dan program ini kan ibarat peribahasa itu sekali merengkuh dayung 20 terlampaui. Satu sisi kita bisa menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan, di sisi lain juga kita bisa nabung emas gitu. Nah, Tribuners, ini menarik, kita akan gali lagi lebih dalam nanti. Bagaimana sih keuntungan? Nanti kita akan ajak Bang Bas untuk berhitung nih. Kalau saya beli emas di bulan ini, lalu nanti di awal tahun saya beli, di akhir tahun seberapa besar sih saya akan bisa dapat keuntungan misalnya dengan saya menabung emas? Apa saja keuntungan itu? Tapi kita mesti, ini ada satu produk yang sudah ada di meja. Ini The Gade. Ini juga produk. Ya, ini saya sering lihat di kalau kantor cabang itu ada seperti kafe. Ya. Ini The Gade. Ya. Jadi kalau nasabah lagi capek habis nabung emas, bisa ngopi-ngopi di Gade. Ya. Jadi kalau baca tagline-nya kan The Gade Coffee and Gold, ya kan? True Coffee, Pure Gold. Nah, jadi memang semua produk Pegadaian ini diarahkan ke emas memang. Makanya tidak salah kalau kita tadi punya tema besar mengemaskan Indonesia melalui Pegadaian. Ya, karena memang di The Gade Coffee ini orang bisa menikmati kopi, bisa melakukan transaksi bisnis atau negosiasi dengan partner gitu kan. Kemudian di situ juga bisa mengakses produk-produk Pegadaian. Baik itu transaksi nabung emas, beli emas dan seterusnya. Karena kopinya sudah ada, Bang Bas. Ya. Kita mesti cicipi dulu, Tribuners. Ya. Ada kopi The Gade. Ya. Duit habis nggak jelas. Punya rencana, mending nabung emas. Pegadaian.co.id. The Gade. Nah, mesti kita rasain dulu ini, Bang. Ya, daripada kita punya duit habis nggak jelas, ya kan, mending ditabung dalam bentuk tabungan emas gitu kan. Nah, ini mungkin orang bertanya-tanya, ini kenapa namanya funneling ya kan? Funneling ini sebenarnya adalah nama kunonya Pegadaian. Jadi Pegadaian ini kan didirikan oleh VOC di tahun 1746 ya. Jadi udah bener-bener udah legend banget lah. Sudah luar biasa. Ya, sudah berapa abad kan? Sudah berapa abad? Nah, itu dulu namanya Bank Funneling atau bank yang menerima jaminan barang bergerak. Nah, bahkan dibandingkan bank perbankan yang ada sekarang itu lebih duluan didirikan Bank Funneling. Itu. Oleh karena itu, untuk mengenang sejarah itu, produk unggulan dari The Gade Coffee and Gold ini dinamakan kopi funneling. Ya. Nah, Tribuners, saya harus cicip dulu kopi funneling ini. Kita akan kembali untuk membahas yang lebih lengkap tentang Pegadaian dan investasi emas. Ya. Simak dulu video berikut ini. Ayo, siapa yang punya cita-cita? Jadi guru, saya mau jadi pilot. Mulai sekarang kita nabung bareng ya. Rajin belajar ya nak. Isi celenganmu sudah ibu pindahkan ke sini. Wah, makasih ya Bu. Belum cukup. Tenang, kan masih ada tabungan ibu. Makasih Bu. Yuk, nabung emas di Pegadaian. Kopi funneling enak sekali, Bang Mas. Ya. Terasa kopinya enak, dan ini kopi lokal kita. Oh, kopi lokal.
Karena kita memang punya spirit untuk membesarkan UMKM, terutama petani-petani kopi ya, supaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita akan sangat ironis ya. Indonesia ini salah satu eksportir kopi terbaik di dunia. Tetapi merek-merek yang terkenal justru dari luar. Nah, justru dari luar. Saya khawatir merek-merek dari luar itu ngambil kopi di tempat kita. Ya. Lalu di packaging, dikirim lagi ke kita. Nah itu dia, makanya kan gini loh, kalau beli kopi dari petani itu rata-rata paling harganya per kilo dari 50.000 sampai 100.000 ya kan. Tapi dengan merek global dikemas dengan baik, dikasih satu cangkir harganya bisa 50.000 100.000. Ya kan? Padahal untuk membuat kopi cangkir itu hanya butuh berapa gram kopi, ya kan? Oleh karena ini juga menjadi bagian dari peran Pegadaian untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM terutama petani kopi. Dan saat ini kopi The Gadai ini sudah menjadi kopi utama pada saat KTT ASEAN beberapa waktu yang lalu. Jadi ini kopi resmi untuk hidangan para supporting untuk KTT para ASEAN. peserta KTT ASEAN. Ini pasti ada kerjaan Pak Erik juga di sini. Nah, ya pastilah, pasti. Ya, jadi karena memang spirit untuk menjadikan UMKM jadi tuan rumah di negeri sendiri ini memang luar biasa. Bahkan nanti ya harus go global juga gitu. Dan ini Tribuners juga bisa menikmati kopi ini di outletnya The Gadai. Ya. Sambil Tribuners bisa mengupdate informasi terkait produk apa saja sih yang ada di Pegadaian. Karena ya memang saya juga bisa, saya mengukur dari saya ya, Bang Bas. Saya taunya cuma Pegadaian ya kalau terdesak, kadang-kadang Pegadaian aja dulu. Gitu. Taunya Gadai aja. Ya, jadi memang kalau kita ngomongin branding ya, branding nama Pegadaian itu memang sangat kuat. Sehingga orang akan berpikir bahwa kalau Gadai ya di Pegadaian. Iya. Satu sisi itu bernilai positif. Karena orang tidak memilih brand lain untuk menggadaikan barang. Benar. Tapi sisi lain itu juga menjadi PR buat kami karena produk Pegadaian itu tidak hanya gadai. Nah, gitu. Sehingga kami harus lebih lebih kerja keras lagi untuk memperkenalkan produk-produk lain. Dan kalau kita lihat di kemasan The Gadai itu sendiri kan ini agak unik nih. Di sini memang dijelaskan pesan-pesan tentang produk Pegadaian. Ada seperti komik gitu di dalam botolnya. Ya, ini kan campaign untuk nabung emas. Ada juga campaign untuk menggadaikan. Dan berbeda di setiap botol. Oh, beda. Oke. Ada campaign untuk kalau misalnya saya butuh uang menggadaikan barang elektronik di mana itu ada. Untuk barang seperti kendaraan bermotor ada. Untuk menggadaikan emas sendiri ada. Untuk menabung emas juga ada gitu. Jadi memang ini cukup unik ya. Tapi saya rasa nggak ada yang nggak tahu dengan tagline Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Itu sudah betul-betul melekat itu. Nah, cuma masalahnya PR-nya, masalah itu tadi saya bilang tidak hanya satu, tidak hanya ketika kita nggak punya uang. Ya, yang sejauh ini yang dipakai saya tahu kalau nggak ada uang ya Pegadaian mengatasi masalah. Tapi ada lagi kalau saya punya uang Pegadaian juga menyelesaikan masalah kita yang lagi punya uang ini. Saya punya uang tapi bingung mau tabung di mana. Nah, ini juga mengatasi masalah juga. Ada juga yang orang punya uang mau ngirim ke anaknya yang di luar kota atau di luar negeri, bingung juga. Ternyata Pegadaian punya namanya produk aneka jasa ya, itu ada remiten untuk pengiriman uang, ada multi payment. Bahkan bayar listrik sudah ada. Angsuran BPJS bisa. Gitu. Dan itu sebenarnya bisa kita pakai dalam satu genggaman di aplikasi Pegadaian. Betul. Gitu. Jadi memang ya beginilah Pegadaian sekarang. Jadi kalau orang berpikir Pegadaian itu kuno, Pegadaian itu nggak keren. Berarti yang ngomong nggak update. Saya nggak update. Tapi tetap keren. Dan saya mesti ngopi di Gadai ini supaya saya bisa dapat literasi baru tentang produk apa saja yang dipunyai oleh Pegadaian hari. Yang penting kalau ngopi kabar-kabar dulu sama saya. Jadi kita nanti kalau ada nanya-nanya tentang update produk Pegadaian bisa terjelaskan dengan baik. Sumbernya. Dan Tribuners nanti kita akan bermain di The Gadai. Nanti kita akan lihat secara langsung di sesi yang berikutnya kita akan bermain di sana mungkin. Bang Bas melihat langsung bagaimana
program apa saja yang dipunyai oleh Pegadaian? Ya, bahkan kalau misalnya pengen tahu bener nggak sih kopinya ini kopi murni, cara roastingnya seperti apa, boleh Di sana kita open kitchen. Iya. Lalu Tribuners tentu bertanya, Bang Bas, ada banyak cara berinvestasi mungkin yang mungkin diketahui oleh masyarakat hari ini. Bisa dia di properti untuk yang punya modal yang besar. Bisa menabung dengan cara konvensional atau dia deposito. Tapi sejauh ini yang kita tahu bahwa emas adalah bentuk yang paling aman dalam berinvestasi karena nilainya cenderung setiap tahun atau setiap bulan justru kita bisa lihat kenaikan secara pasti. Kalaulah saya sedang punya rezeki di awal tahun, lalu saya memutuskan untuk ya udah saya akan nabung emas saja. Seberapa di akhir tahun ketika saya punya keperluan, Bang Bas, seberapa besar saya bisa dapat value dari menabung emas ini? Kalau kita ngomong secara kuantitatif, memang agak sulit ya, sulit kita memastikan berapa sih benefit yang saya kita akan terima secara secara rupiah gitu ya. Tetapi kalau kita ngomong investasi emas ini kan fungsinya lebih kepada fungsi hedging atau lindung nilai. Untuk melindungi nilai uang tunai kita atau aset kita sehingga di akhir tahun itu tidak terjadi penggerusan karena inflasi gitu. Nah, namun hanya yang bisa saya sampaikan adalah sepanjang sejarah ya, saya sekedar informasi, saya masuk di Pegadaian tahun 93. Udah 30 tahun lebih. 30 tahun. Tua di Pegadaian. Itu waktu saya masuk pertama itu saya ingat betul harga emas per gram itu Rp35.000. 1 gram. 1 gram Rp35.000. Sekarang sudah 1 jutaan. Itu. Saya bayangkan dulu waktu itu memang sempat kepikiran, ini kenapa kok tidak ada tabungan tapi dengan value emas gitu, dalam bentuk tabungan emas itu. Itu sempat terbersit kepikiran kayak gitu. Kenapa bank-bank waktu itu hanya membuka tabungan dalam bentuk konvensional uang, uang. Kenapa ini tidak menjadi produknya Pegadaian? Tapi karena waktu itu hanya dalam tanda kutip pikiran liar aja, tidak saya tuliskan dalam bentuk dalam bentuk karya ilmiah gitu ya. Akhirnya hilang begitu saja. Beruntung di tahun 2006, 2005 ya, 2015 maksud saya, itu sudah menjadi produk yang diluncurkan di Garut menjadi produk tabungan emas. Nah, kembali ke soal investasi, memang kita melihat kan ada banyak pilihan alternatif investasi dan masing-masing varian itu pasti ada tingkat risiko yang berbeda-beda. Ada misalnya orang investasi di saham, itu bisa jadi risikonya tinggi, tapi bisa jadi potensi keuntungannya juga tinggi. Kemudian kalau di tanah, itu relatif tinggi, tetapi jangka waktunya lama. Terus kemudian ketika ditransaksikan tidak agak panjang lah prosesnya gitu. Nah, di emas itu ada fungsi tadi lindung nilai. Setidaknya andai pun tidak terjadi kenaikan yang cukup besar, tetapi uang kita akan terlindungi nilainya. Yang kedua, sangat liquid. Karena apalagi dengan aplikasi Pegadaian digital tadi, bahkan dalam hitungan detik, 2 kali klik, uang 2 kali klik selesai. Sudah masuk. Ya, itu yang berikutnya. Aman. Kenapa? Karena kalau nabung emas di Pegadaian itu kita langsung menyiapkan deposit. Jadi kalau misalnya saldo tabungan emas yang ada di titipkan oleh masyarakat ke Pegadaian itu sekian ton, itu harus di backup dengan fisik emas yang benar-benar ada. Kenapa itu harus dilakukan? Karena itu untuk menjaga apabila suatu saat misalnya terjadi ras, masyarakat rame-rame narik tabungan emas, itu masih ada. Coba bayangkan kalau misalnya kita hanya menyimpan saldo secara derivatif, secara angka saja, tiba-tiba orang menarik, fisiknya nggak ada, pasti akan terjadi komplain dan kita pernah terjadi di salah satu perusahaan keuangan terjadi. Itu terjadi dan panik luar biasa masyarakat. Panik luar biasa. Dia punya angka di tabungannya, tapi ketika mau diambil nggak ada. Itu ya risikonya. Dan di Pegadaian berarti kalau saya invest 1 ton, Pegadaian harus punya 1 ton untuk menjamin itu. Betul. Nah, di mana disimpan ya tentunya kita rahasiakan dong. Nah, nanti bisikin saya aja. Yang penting saldonya tunjukin saya dulu. Dan itulah bentuk
garansi atau asuransi yang diberikan oleh betul, karena kita kan sebagai perusahaan milik pemerintah, milik negara, tentu kita harus menjaga good corporate governance ya. Jadi kita benar-benar harus menjamin benar-benar aset masyarakat yang dititipkan ke Pegadaian itu betul-betul aman gitu. Gitu. Ini juga mungkin jadi solusi tadi di awal wawancara kita tadi, ada kecenderungan juga kaum ibu untuk berinvestasi dalam bentuk perhiasan. Dan ini sebenarnya kendala nih Bang Bas. Jadi kalau mau mudik, tuh istri selalu bingung. Ini disimpan nggak ya? Atau kita bawa nggak ya? Mestinya ini juga jadi solusi bahwa punya perhiasan tuh bisa aman. Bisa. Jadi Pegadaian itu punya produk juga namanya safe deposit box atau jasa titipan. Itu juga ada? Ada. Bahkan kalau misalnya kesulitan, misalnya saya punya emas berapa sih? Ada 500 gram. Uang saya mau saya pakai untuk perhiasan berapa? Cukup 10 gram. Sisanya bisa digadaikan hanya sekitar 10% aja lah, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak kan nanti biayanya juga tinggi. Ya udah saya gadaikan dengan mengambil pinjaman 10%. Uangnya buat mudik dulu. Buat mudik dulu untuk jaga-jaga, siapa tahu ada kebutuhan mendadak di kampung ya kan. Baru nanti pas sudah saat kembali ditebus. Dan ini kan itu kan yang dikembalikan juga nggak terlalu besar, tetapi barangnya aman. Karena setiap barang yang disimpan di Pegadaian itu, selain kita menggunakan sistem pengamanan yang lengkap, baik organik maupun non organik, semua barang juga diasuransikan. Sehingga udahlah pokoknya liburan juga sudah nggak kepikiran kekhawatiran macam-macam gitu. Saya juga ada teman yang dia unik Bang Bas. Jadi setiap gajian dia sisihkan untuk beli emas Pegadaian atau emas batangan ya, entah itu Antam, entah itu punya produk lain produk lain, dia sisihkan dalam bentuk fisik. Ya. Dan itu dia nggak beli di Pegadaian, tapi dia beli di toko emas yang menjual perhiasan. Itu aman nggak sih sebenarnya? Ya kalau kita ngomong sepanjang tokonya itu punya kredibilitas ya, kan kita kan semua produk juga sekarang udah syarat SNI juga kan. Tetapi kalau saya menyarankan ya, pilihlah tempat-tempat penjualan emas yang betul-betul mestinya yang terjamin toh. Ya. Dan Pegadaian punya namanya anak perusahaan Galeri 24. Galeri 24. Ya, itu anak perusahaannya Pegadaian yang khusus memberikan layanan jual beli emas. Jadi emasnya itu produknya bisa dari Antam, Lotus Archie, UBS. Jadi benar, Lotus yang agak ada putihnya gitu ya. Ya, yang kita gandeng memang perusahaan-perusahaan emas yang kalau kata orang Medan yang paten kali lah gitu. Jadi kita nggak mau yang ecek-ecek lah gitu. Nah ini artinya juga kita mesti pahamkan ke Tribuners bahwa boleh saja berinvestasi membeli langsung, tapi lebih aman tadi ada Galeri 24 yang juga bagian dari Pegadaian. Dan itu ketika kita beli di Galeri 24, lalu saya mau titip ke Pegadaian itu bisa? Oh bisa. Sambil ngopi. Karena memang di outlet Pegadaian Coffee ini itu sudah secara terintegrasi. Di situ ada cabang Pegadaian, ada juga outletnya Galeri 24. Jadi mau nak beli fisik di situ sambil ngopi bisa. Ini video ini mesti tak kasih ke teman saya. Jadi belinya biar aman di situ aja. Ya. Sambil ajakin saya ngopi. Ya, dan lagi di sana juga tersedia untuk emas batangan pun dari yang 0,5 gram ada, dari yang 100 miligram juga ada. Jadi ada namanya baby gold yang ukurannya juga sangat kecil sekali. Baby gold ada sampai yang 1 kilo pun bisa dilayani. Tentu kalau yang 1 kilo karena nilainya cukup besar harus inden dulu gitu ya kan. Dan ini juga solusi bagi opung-opung kita di daerah kabupaten kota. Kita punya 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, dan tentu ini juga harus kita sampaikan nih kepada mama-mama, agar ya mereka paling tidak ketika misalnya di wilayah perkebunan atau hortikultura, mereka ketika panen ini mereka bisa investasi di tabungan emas. Terus terang kami bersyukur juga ya, sudah semakin banyak lah masyarakat yang sadar investasi, baik dari kalangan masyarakat biasa maupun kalangan yang berpunya gitu ya. Dan ini tentu kami atas nama perusahaan sangat mengapresiasi dan berterima kasih sudah mempercayakan
untuk terus bertransaksi dengan Pegadaian. Namun demikian kami juga berharap informasi yang bagus ini coba tolong dibantu disampaikan ke teman-teman saudara-saudara yang belum mendapatkan informasi ini gitu ya. Karena memang tentu kami sangat berusaha memahamkan semakin banyak orang. Tetapi kami juga tidak menafikan bahwa media juga punya peran untuk membantu menyebarluaskan informasi ini, dan tentunya para keluarga juga ya sangat baik kalau misalnya bisa membantu menginformasikan kepada kerabat yang lain gitu. Karena memang kita kadang-kadang kalau dari kami yang bicara itu kan ada, wah ini kan karena Pegadaian ini jualan gitu promosi nih gitu. Tapi kalau saudara yang cerita karena memang punya experience bagus, pengalaman yang menyenangkan dengan kami, itu akan lebih masuklah ke dalam sanubari ke pemikiran teman-teman atau saudara-saudara kita, sehingga oh iya ternyata benar ini saudara saya kemarin anaknya keterima sekolah di luar negeri, butuh duit banyak, gara-gara nabung emas di Pegadaian akhirnya bisa kesampaian juga gitu. Ini tetangga saya kemarin ada orang jual tanah, ternyata karena punya tabungan logam mulia yang dulu ngangsur di Pegadaian, sekarang bisa beli tanah kan gitu. Dan memang Bang Bas hari ini kan digitalisasi udah nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita hindari. Dan kita lihat pandemi kemarin yang Bang Bas bilang tadi memang membuat masyarakat terbiasa dengan pola-pola digital, dan saya kira Pegadaian sudah menjawab itu. Bagaimana kemudian Pegadaian jauh hari sebelum COVID pun sudah mempersiapkan digitalisasinya. Nah, bagi milenial, mereka males untuk ngantri. Ini sudah terjawab oleh Pegadaian dengan aplikasi Pegadaian tadi. Lalu pendekatan seperti apa nih Bang Bas yang kita lakukan kepada teman-teman Gen Z yang hari dan Gen Y yang hari ini kalau pemerintah bilang itu ada namanya ke depan nanti mereka inilah yang kemudian populasinya akan sangat besar. Bonus demografi nanti katanya. Nah, pendekatan apa yang kita lakukan kepada teman-teman kaum muda ini? Ya, saya kira tadi di awal sebenarnya sudah saya sampaikan juga ya. Salah satunya dengan Liga 2 ini. Dan Liga 2 ini kan pecinta bola ini kan dari semua umur ya. Bahkan kalau kita lihat para pecinta bola fanatik itu anak-anak SMP, SMA itu. Makanya melalui pintu Liga 2 ini kita ingin berbagi informasi itu. Kemudian yang berikutnya juga dengan pendekatan ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Salah satu program CSR Pegadaian itu dengan The Gade Lounge. The Gade Creative Lounge yang kami membantu perguruan tinggi dengan membuat membuatkan fasilitas belajar yang nyaman, terutama di perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi. Salah satu di Medan di USU ya, di USU itu kita udah punya The Gade Creative Lounge yang di situ kita lakukan diskusi-diskusi tentang pengembangan usaha kecil misalnya, atau selain itu secara sukarela komunitas-komunitas mahasiswa bisa melakukan diskusi baik yang sifatnya formal tentang pendidikannya atau tentang kreativitas di luar pendidikan. Di situ kita fasilitasi tempat belajar yang nyaman. Itu salah satunya untuk mendekati teman-teman mahasiswa ya. Kemudian di sisi lain juga kita membangun apa yang disebut dengan rumah digital Pegadaian, rumah digital BUMN gitu. Ini merupakan kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan BUMN untuk memfasilitasi masyarakat sekitar yang ingin melakukan atau mengembangkan bisnis secara digital. Jadi kita fasilitasi dari mulai fasilitas internetnya, tempat untuk diskusinya, bahkan bagi UMKM yang sudah melakukan usaha secara bagus, kita fasilitasi untuk misalnya ini ada bazar di satu tempat, kemudian kita libatkan mereka. Tidak hanya itu, bahkan kami juga membeli produk-produk UMKM melalui aplikasi Pasar Digital Indonesia atau PADI. Sehingga ketika Pegadaian ini punya komitmen untuk mengembangkan UMKM, itu tidak hanya yang sifatnya kiss and run, yang sifatnya kita memberi setelah itu tinggal pergi, enggak. Kita mulai dari permodalannya, kemudian marketingnya melalui tadi rumah digital Pegadaian tadi,
melalui fasilitas untuk membuka booth di pameran-pameran, bahkan kita juga mengoptimalkan produk-produk UMKM untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Misalnya, ini Pegadaian butuh alat tulis, misalnya alat tulis kantor, kami membeli di toko-toko UMKM. Oke. Kayak gitu. Iya. Harusnya tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman milenial harusnya sudah paham ini, sudah dapat dia. Iya. Sudah dipermudah, dan Pegadaian tidak hanya tadi yang ada di mindset saya bahwa mengatasi masalah dengan masalah hanya menggadai saja. Iya. Ada produk-produk turunan yang lain yang luar biasa banyak hari ini. Bang Bas, kemudian tentu ada tantangan lah ke depan. Bagaimana kemudian Pegadaian bisa semakin besar, semakin membantu masyarakat tadi. Ada pinjol yang hari ini menjadi masalah kita bersama. Padahal sudah ada solusi-solusi yang mungkin dilakukan oleh teman-teman Pegadaian dan dunia perbankan untuk kemudian menghindarkan teman-teman dari pinjol. Karena kecepatan tadi padahal. Padahal di Pegadaian juga kalau sudah punya usaha nggak perlu ada jaminan. Tinggal datang, mungkin ya harus ada pengecekan dong. Nanti kacau juga kan, Bang. Nah, itu kan kira-kira sudah membantu. Itu saya menarik. Lalu bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapat modal kur itu tadi? Ya, yang pertama tentu kita akan melihat ya kelayakan usahanya seperti apa gitu. Karena memang dalam proses pemberian kredit ini kan, dan itu memang khusus untuk UMKM. Ya, untuk usaha UMKM. Dari kita bisa memberikan pinjaman dari yang mulai sampai 10 juta sampai 50 juta gitu ya. Nanti ke depan akan dikembangkan ke sana gitu. Yang pasti tantangan ke depan pasti cukup berat ya, karena memang satu sisi tadi salah satunya pinjol. Pinjol itu menawarkan kemudahan yang luar biasa gitu. Tapi jangan lupa bahwa kemudahan itu ternyata ada jerat yang terpasang di sana. Nah, ini PR tantangannya ya tentunya salah satunya adalah bagaimana kami harus terus-menerus melakukan literasi, melakukan edukasi. Sisi lain mungkin orang akan berpikir, wah ini banyak kompetitor nih, apakah Pegadaian bisa bertahan seperti itu? Kami melihat kompetitor itu bukan ancaman sebenarnya. Tapi satu sisi kompetitor ini adalah tempat kita untuk belajar juga gitu. Ketika kompetitor kita melakukan produk A, kita kan bisa mempelajari apakah produk itu diminati masyarakat atau enggak. Kalau enggak, perlu dimodifikasi di mana. Kita cukup mengambil pengalaman dari orang lain, kita tinggal memodifikasi kan gitu. Di sisi lain gini, saya punya analogi, secepat apapun kita berlari, kalau kita hanya sendirian, nggak pernah jadi juara. Ya kan? Tapi kalau kita berkompetisi maraton dengan 1.000 orang dan kita juara, menang, itu prestis banget gitu ya. Tapi kalau sendiri biar secepat kilat juga orang nggak akan melihat, nggak akan memberikan apresiasi gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan, tetap bagaimana kami memberikan produk yang terbaik yang sesuai harapan masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik juga sehingga tagline mengatasi masalah tanpa masalah itu betul-betul menjadi kenyataan, tidak hanya sekedar jargon saja gitu ya. Mestinya memang sudah menjadi kenyataan itu. Cuma memang belum semua masyarakat memahami. Ada bukan hanya menggadai saja, tapi ada juga berinvestasi jangka panjang di Pegadaian hari ini. Sudah luar biasa produknya, tadi sudah kita bahas. Nah, Tribuners, ini adalah wawancara khusus yang kami kemudian siarkan melalui sosial media Tribun Medan, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kita berharap lewat diskusi kita hari ini, Bang Bas, masyarakat semakin tercerahkan bahwa ada investasi jangka panjang dalam bentuk tabungan emas yang kita sendiri mengatur seberapa banyak kita akan menabung, kapan, dan di mana. Dan sudah cukup mudah hari ini. Tidak perlu lagi kemudian mungkin membeli emas dalam bentuk perhiasan lalu ditumpuk di rumah. Waktu mau menjual, karena di beberapa daerah saya temukan ketika beli emas dalam bentuk perhiasan itu dia kena upah biasanya.
Istilahnya bukan upah ya. Jadi kalau membeli dalam bentuk perhiasan itu ada namanya ongkos bikin. Ongkos bikin. Nah, ongkos bikin itu kurang lebih sekitar 5%. Iya. Jadi ketika kita jual kembali. Dan kadang ada nego-nego itu, Pak. Iya. Jadi kalau saya beli 100.000, saya jual kembali hanya laku 95. Iya. Karena 5% dipotong ongkos bikin. Ongkos bikin. Iya. Terus kemudian banyak juga masyarakat kita yang sebenarnya pengen punya emas tapi nggak suka pakai perhiasan emas. Ya. Nah, ini menjadi solusi juga. Terus kemudian kalau saya menyimpan emas dalam bentuk logam mulia misalnya, terus kalau sudah ngumpul saya simpan di mana? Ya. Kekhawatiran juga. Makanya dengan aplikasi Pegadaian digital itu sebenarnya sudah menjadi solusi sapu jagat lah gitu. Artinya kita pengen punya emas, aset kita terlindungi, tapi juga tidak harus menjaga, tidak ribet nyimpen gitu kan. Itu menjadi kelebihan lah gitu. Makanya kalau kita ngomongin Indonesia emas, terus kita ngomongin PSSI prestasi emas. Sebenarnya tidak berlebihan juga kalau misalnya saya bilang ingat emas, ingat Pegadaian. Ya, gitu. Dan itulah tema kita, mengemaskan Indonesia lewat Pegadaian. Gitu. Nah, Tribuners, sudah begitu banyak yang kita bahas bersama Bang Bas. Tentu nanti saya harus ingatkan terus Tribuners untuk mengupdate informasi terkini kami melalui dua platform kami, yakni Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Informasi terkini juga dapat diupdate melalui sosial media kami, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Bang Basuki, di akhir perbincangan kita tentu ada pesan yang ingin Bang Basuki sampaikan kepada masyarakat kita, kepada Tribuners, bahwa ada investasi yang hari ini bisa menjamin bahwa uang yang kita miliki akan terjaga nilainya lewat investasi emas. Ada keamanan di situ, ada berbagai kemudahan dan berbagai benefit yang bisa kita dapat dari situ. Silakan, Bang. Ya, jadi saya menghimbau atau berharap masyarakat semakin sadar investasi ya, terutama dalam hal ini investasi emas. Para pakar perencana keuangan itu menyampaikan bahwa jangan simpan telur di satu keranjang yang sama gitu. Karena kalau keranjangnya terbalik pecah semua. Gitu. Oleh karena itu kalau kita punya uang ya kita sisihkan sebagian untuk menabung untuk biaya pendidikan atau asuransi, sebagian juga dalam bentuk properti, tapi jangan lupakan untuk menabung dalam bentuk emas. Karena apa? Karena emas itu sangat berfungsi untuk melindungi aset yang kita miliki. Dan pesan saya, pilih tempat investasi emas yang betul-betul dapat dipercaya, dapat diandalkan gitu. Nah, salah satunya adalah Pegadaian, karena memang Pegadaian ini merupakan perusahaan milik negara yang tentunya negara punya tanggung jawab atas keberlangsungan Pegadaian ini sendiri. Meskipun tentu saja kami sebagai insan Pegadaian, orang-orang yang berkarya di Pegadaian ini punya tanggung jawab moral juga untuk terus-menerus menjaga agar Pegadaian ini tetap terus tumbuh berkelanjutan sampai kapanpun. Sehingga kami sangat berharap apa yang kami lakukan untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat ini betul-betul dimanfaatkan. Karena memang kami punya tanggung jawab. Meskipun Pegadaian ini merupakan lembaga keuangan yang punya target-target keuangan tertentu, misalnya tentang laba dan seterusnya, tapi kami sangat mengutamakan bagaimana kami menjadi solusi yang terbaik bagi masyarakat sejalan dengan tagline mengatasi masalah tanpa masalah. Baik, Tribuners, itulah akhir wawancara eksklusif kita dengan Deputi Operasional Pegadaian Sumatera Utara dan Aceh, Bang Basuki Tri Andayani. Bang Basuki, terima kasih sudah memberi pencerahan kepada Tribuners dan masyarakat kita terkait bagaimana kemudian berinvestasi dan menabung emas agar nanti kita juga gemilang seperti Indonesia Emas. Ya, sama-sama. Nah, mudah-mudahan diskusi kami hari ini bermanfaat dan kita akan berjumpa dalam diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.